Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai materi masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Nah, sekarang tuh kan Islam tuh menjadi agama mayoritas kan di Indonesia. Sebelumnya kalian udah pernah tahu belum bagaimana sih Islam bisa masuk ke Indonesia? Sebetulnya hampir sama dengan materi kita yang sebelumnya yang sudah Ibu tulis di modul mengenai masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, sehingga sebetulnya banyak agama yang masuk ke Indonesia sehingga Indonesia itu menjadi negara yang beragam gitu kan. Nah, kita harus tahu dulu nih asal-usulnya. Kemarin kan sudah bahas mengenai Hindu-Buddha, sekarang kita akan membahas mengenai Islam, berkembangnya Islam di Indonesia. Sebelum kita membahas mengenai Islam berkembang di Indonesia, nah, kita harus tahu dulu itu Islam itu mulai pada masa kejayaannya pada 612 Masehi. Nah, di sana mulai berkembangnya Islam, itu di Arab, di Persia, di Iran, di Gujarat. Nah, di sini ketika Islam mulai berkembang dan Islam mulai melakukan penyebaran agamanya, salah satunya yaitu melalui jalur perdagangan. Nah, ini memang jalur perdagangan ini bukan hanya Islam saja. Dari Hindu-Buddha itu sudah melakukan perdagangan juga kan untuk penyebarannya. Namun Islam pun sama gitu. Ada melalui jalur darat, ada melalui jalur laut. Nah, para pedagang dari bangsa-bangsa Arab tersebut, mereka melakukan jalur perdagangan itu melalui jalur laut dan jalur darat. Selain itu juga kalau jalur laut kita punya Selat Malaka tuh yang sebagai pusat perdagangan internasional atau sebagai pusatnya dari lalu lintas jalur laut. Nah, kalau jalur darat, mereka itu melalui Gurun Sahara, ke Baghdad, lalu bisa sampai ke Tiongkok juga. Nah, jalur darat tersebut yang kita kenal dengan namanya jalur sutra. Kenapa sih bisa disebut jalur sutra? Karena dulu itu bangsa Arab dengan Tiongkok sering mengangkut kain-kain sutra melalui jalur darat sehingga jalur tersebut dinamakan sebagai jalur sutra. Nah, selain jalur perdagangan, Islam menyebarkannya juga melalui lewat perkawinan, terus pertukaran antar budaya atau asimilasi. Sehingga banyaknya kebudayaan Islam yang memang sampai sekarang masih ada di Indonesia, termasuk juga nanti ada kerajaan-kerajaannya, serta peran Wali Songo Islam bisa berkembang di Indonesia. Nah, selain itu, menurut catatan perjalanan Marco Polo dari penjelajah Italia, yang menjelaskan bahwa perdagangan Islam dari berbagai kawasan dunia melakukan hubungan perdagangan di Pelabuhan Malaka. Jadi memang kita punya pelabuhan-pelabuhan yang pusat gitu, yang sebagai pusatnya dari perdagangan internasional. Nah, Islam yang datang ke Indonesia untuk melakukan persebaran agama melalui tadi jalur perdagangan, jalur perkawinan, terus juga pertukaran budaya, itu menyebarkannya dengan cara damai gitu kan, sehingga dapat diterima oleh masyarakat di Indonesia. Hingga sampai saat ini kan menjadi mayoritas ya Islam itu di Indonesia gitu. Dan karena banyaknya juga kerajaan-kerajaan yang sudah runtuh, sehingga orang-orang yang sudah masuk Islam itu yang ingin menyebarkannya mulai mengajak dari masyarakat-masyarakat yang sebelumnya sudah memeluk agama Hindu-Buddha juga, itu banyak yang masuk ke Islam. Ada beberapa teori yang mengungkapkan Islam berada di Indonesia, persebaran Islam di Indonesia itu ada 3. Ada teori Arab atau teori Mekah, teori Gujarat, dan teori Persia atau teori Iran. Teori Arab ini mengungkapkan bahwa Islam mulai ada di Indonesia itu pada abad ke-7. Nah, itu menurut Hamka, dan di mana masuknya Islam ke Indonesia itu dilakukan oleh bangsa Arab sendiri yang melakukan perdagangan. Jadi dari Arab datang untuk berdagang ke Indonesia dan menyebarkan agama Islam di Indonesia. Nah, di sini juga ditandai dengan adanya perkampungan orang-orang Arab nih di Indonesia yang menjadikan teori ini muncul yang disebut sebagai teori Makkah atau teori Arab. Yang kedua, itu teori Gujarat. Teori Gujarat mengungkapkan bahwa Islam berada di Indonesia itu pada abad ke-13.
Nah, di sini teori Gujarat ini berasal dari India. Jadi mengungkapkan bahwa persebaran Islam itu dilakukan oleh orang-orang Gujarat yang ada di India, datang ke Indonesia lalu menyebarkannya. Itu teori dari Gujarat. Lalu yang ketiga itu ada teori Persia. Menurut teori Persia, mengungkapkan bahwa Islam itu berada di Indonesia pada abad ke-13. Nah, itu menurut Husein Jayadiningrat. Nah, masuknya Islam itu dibawa oleh bangsa Iran yang datang ke Indonesia untuk berdagang lalu sambil menyebarkan agama Islam. Nah, apa sih ciri dari teori Persia ini? Nah, teori Persia ini cukup terkenal dengan kebudayaannya yang dibawa ke Indonesia dan sampai saat ini kita mengenalinya. Salah satunya adalah kaligrafi. Kaligrafi itu dibawa dari Iran ke Indonesia, sehingga di Indonesia sekarang juga terkenal kan dengan kaligrafinya gitu kan. Lalu yang selanjutnya ada pelafalan Al-Quran, yaitu bisa kita kenal dengan pelafalan Jabar, JR, PS. Nah, itu adalah teori yang dibawa dari Iran ke Indonesia. Lalu kita bisa lihat juga dari pahatan-pahatan batu nisan. Nah, itu juga dibawa oleh bangsa Persia ke Indonesia. Itu kebudayaannya ya. Nah, itu adalah teori tiga teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang bisa kita simpulkan nih bahwa ternyata Islam itu datang ke Indonesia itu pada abad ke-7 yang dibawa oleh bangsa Arab. Nah, pada abad ke-13-nya mulai berkembangnya Islam di Indonesia. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa Islam itu ternyata datang ke Indonesia itu pada abad ke-7 yang dibawa oleh bangsa Arab. Nah, mulai berkembangnya Islam di Indonesia itu pada abad ke-13 yang dimana mulailah dibawa lagi oleh bangsa Gujarat, oleh bangsa Iran, Persia, dan lain sebagainya gitu. Nah, selain itu juga kan Islam mempunyai persebarannya itu melalui jalur perkawinan, lalu kebudayaan, dan juga peran dari para wali. Nah, yang salah satunya adalah peran ulama dan para wali yang juga mendirikan madrasah-madrasah di Indonesia gitu kan, sehingga Islam mulai menyebar di Indonesia melalui para ulama dan para wali songo seperti Sunan Kudus, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Itu para sunan tersebut atau para wali songo tersebut menyebarkan Islam ke Indonesia, sehingga mulailah di penjuru Nusantara ini Islam mulai menyebar. Juga melalui para wali songo mulailah berdirinya kerajaan-kerajaan Islam untuk penyebaran Islam di Indonesia. Ketika penyebaran Islam di Indonesia, tidak langsung sepenuhnya masyarakat Indonesia itu diislamisasi, karena kita berada pada transisi Hindu-Buddha dan Islam. Jadi tidak sepenuhnya orang Indonesia itu diislamisasi oleh para pendatang dari Arab, Persia, Gujarat tersebut gitu kan. Nah, ada beberapa masyarakat Indonesia yang beragama Syiwa terutama, dan yang mempunyai adat keraton yang cukup kental, sehingga susah untuk bisa diislamisasi gitu, karena Islam itu mengajaknya secara damai gitu kan, jadi tidak memaksakan. Namun lama-kelamaan banyaknya masyarakat dari Hindu-Buddha beralih ke Islam. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai masuknya Islam ke Indonesia. Nah, di pertemuan selanjutnya atau di video selanjutnya atau di modul Ibu akan jelaskan mengenai kerajaan-kerajaan di Indonesia yang muncul setelah berkembangnya Islam di Indonesia. Nah, dipahami ya videonya. Jika ada yang mau ditanyakan, bisa langsung chat nanti di grup kalau ada yang kurang paham atau ada yang mau ditanyakan. Sekian penjelasan dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.